Tugas LK 3.1 menyusun best practice model pembelajaran problem based learning. Disusun oleh Igusti Ayu Martiningsih, SPD, NIM 220501041133. Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Hamzanwadi tahun 2022. Menyusun cerita praktik baik, best praktik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Negeri Labuan Ijo, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi dan hasil belajar melalui model pembelajaran problem-based learning pada muatan pelajaran matematika pada materi penjumlahan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai 99 siswa kelas 1 SD Negeri Labuhan Ijo. Penulis Igusti Ayu Martiningsih, tanggal 22 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah hasil belajar siswa kelas 1 rendah adalah pembelajaran masih berpusat pada guru, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif, peserta didik sering tidak menyelesaikan tugas yang diberikan guru, peserta didik tidak terlihat antusias atau semangat dalam pembelajaran, dan tidak memperhatikan guru saat menjelaskan. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan guru masih menggunakan metode konvensional, pembelajaran masih berpusat pada guru hanya menggunakan buku teks dalam pembelajaran dan hanya memberikan tugas tanpa memberikan motivasi terlebih dahulu saat pembelajaran berlangsung, sehingga peserta didik kurang tertarik pada pembelajaran dan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena praktik ini merupakan bentuk implementasi dalam pembelajaran sebagai tolok ukur guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam kelas, sehingga penting untuk dibagikan sebagai bentuk refleksi untuk perbaikan dalam pembelajaran. Banyak rekan-rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami, sehingga praktik ini diharapkan bisa memotivasi diri saya dan bisa menjadi referensi atau sebagai inspirasi untuk ibu bapak guru yang lain. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik adalah, dalam praktik ini saya berperan sebagai guru yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan pendekatan, model, metode, media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan. Dari analisis hasil wawancara bersama rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan dengan memperhatikan kajian literatur, adapun yang menjadi penyebab masalah untuk mencapai tujuan adalah media pembelajaran tidak interaktif, strategi pembelajaran yang keliru, guru masih menggunakan metode konvensional, siswa kurang merasa senang dalam belajar, penanaman konsep yang belum baik. Dari penyebab di atas, maka guru harus mampu membuat media yang tepat dan menarik bagi peserta didik, memilih metode pembelajaran yang variatif sehingga peserta didik merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran, memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Guru harus mampu memberikan pemahaman konsep yang baik melalui media yang bisa langsung digunakan oleh peserta didik. Pihak yang terlibat adalah, dari tantangan-tantangan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang terlibat dalam praktik ini adalah guru harus meningkatkan kompetensi diri dalam mengajar, dan peserta didik harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah A. Perencanaan. Perencanaan pembelajaran. Guru membuat perangkat pembelajaran dengan menerapkan pendekatan, model, dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah saintifik dan TPACK. Sedangkan metode pembelajaran menggunakan penugasan, ceramah, dan diskusi kelompok. Model pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning. Media pembelajaran menggunakan problem
Media pembelajaran menggunakan PowerPoint yang di dalamnya ada video pembelajaran, cara menjumlahkan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai 99 dan video yang lainnya. Menyusun perangkat pembelajaran, RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan model pembelajaran. Dalam praktik ini, guru menggunakan pendekatan TPACK dengan model pembelajaran Problem Based Learning yang terdiri dari 5 fase, yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terkait dengan kurangnya motivasi belajar peserta didik, guru menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk merangsang minat belajar siswa. Misalnya, materi disampaikan melalui tayangan PowerPoint dan video pembelajaran. Guru menggunakan benda konkret seperti stik es krim atau stik jelly yang dapat dilihat dan dipegang langsung oleh peserta didik untuk menanamkan konsep penjumlahan bilangan caca sampai 99. Peserta didik melakukan kegiatan diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah dan mengerjakan LKPD. Langkah-langkah kegiatan tersebut dapat menjadi fasilitator agar peserta didik dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Terkait dengan penilaian, dalam praktek ini, guru melaksanakan penilaian atau evaluasi secara menyeluruh baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pihak yang terlibat ada guru. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Teman sejawat berperan sebagai kameramen pada saat perekaman proses pembelajaran di kelas. Peserta didik berperan sebagai fokus dalam kegiatan pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan pedagogik dan profesional guru, kemampuan dalam penguasaan IT, kemampuan guru menciptakan hubungan yang harmonis dengan peserta didik, kemampuan guru menggunakan bahasa tubuh dan bahasa lisan merupakan kompetensi dasar untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemampuan guru menumbuhkan semangat belajar peserta didik dan kemauan untuk memperoleh pengetahuan. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan tidak efektif dapat dilihat dari efektif, menggunakan media IT atau PPT dan video pembelajaran dan media konkret, menarik perhatian dan minat peserta didik sehingga membantu pemahaman siswa akan konsep materi pelajaran yang disampaikan yang terbukti dari hasil evaluasi pembelajaran yang di atas KKM yang mencapai 97,85%. Pemilihan metode yang variatif mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Terlihat dari keantusiasan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, berkolaborasi dalam kegiatan diskusi kelompok. Pemilihan model pembelajaran PBL menumbuhkan anak berpikir kritis, terlihat dari tanggapan dan jawaban peserta didik saat merespon pertanyaan. Desain kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa sehingga memberi dampak pada hasil belajar peserta didik yang meningkat. Tidak efektif, yaitu kurang mengantisipasi kemungkinan kesalahan teknik yang dapat terjadi saat proses pembelajaran dan kurangnya manajemen waktu. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Respon dari rekan sejawat dan kepala sekolah terkait model dan media pembelajaran yang dilaksanakan pada kegiatan PPL sangat positif dan rekan sejawat merasa tertarik untuk menerapkan model-model pembelajaran yang telah dilakukan. Respon peserta didik setelah pembelajaran berlangsung sangat senang karena media yang digunakan dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pembelajaran. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap pengelolaan kelas, media pembelajaran, model, dan langkah-langkah pada RPP yang telah dibuat. Faktor ketidakberhasilan, kurangnya jaringan internet, keterbatasan pengetahuan guru dalam penguasaan IT. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses, banyak pembelajaran yang diperoleh dalam proses praktek tersebut, di antaranya dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning mampu membuat siswa berpikir kritis. Dengan menggunakan media IT, PPT video, mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.
Dengan menggunakan alat peraga sederhana yakni media benda konkret seperti stik jeli, stik es krim mampu memberikan pemahaman konsep kepada siswa dengan cepat dan tepat. Pada intinya, pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah sudah seharusnya guru lebih kreatif, inovatif dalam memilih model dan media untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan peserta didik lebih aktif sesuai yang diharapkan. Adapun dokumentasi kegiatan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.